Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Pemerintah menetapkan komposisi panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang terdiri dari 5 unsur pemerintah dan 4 dari unsur masyarakat. Komposisi pansel ini berbeda dengan pansel KPK sebelumnya karena unsur pemerintah lebih banyak dibanding unsur masyarakat. Pemerintah telah menetapkan komposisi panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Presiden akan membentuk pansel, capim, dan Dewas KPK bulan ini. Lewat pesan tertulis ke Kompas TV, Ari Dwi Payana mengatakan komposisi pansel berjumlah 9 orang, terdiri dari 5 unsur pemerintah pusat dan 4 orang unsur masyarakat yang akan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Komposisi anggota pansel ini berbeda dari pansel-pansel KPK sebelumnya. Selama ini, unsur masyarakat selalu lebih banyak dari unsur pemerintah. Pada periode 2004-2007, komposisi pansel KPK terdiri dari 10 unsur masyarakat dan 4 unsur pemerintah. Kemudian, pansel periode 2007-2011 terdiri dari 11 unsur masyarakat dan 4 unsur pemerintah. Pada periode 2011-2015 hingga pansel KPK periode 2019-2023, komposisinya sama, terdiri 9 orang, 7 dari unsur masyarakat dan 2 dari unsur pemerintah. Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mohtar menilai, itikat Presiden memperbaiki KPK bisa dilihat dari panselnya. Kalau panselnya dibuat baik, hasilnya tentu juga akan baik. Bahwa itikat Presiden untuk memperbaiki KPK itu bisa dilihat dari panselnya. Itu jelas bisa diukur. Ya, tak kala panselnya dibuat abal-abal, itu biasanya hasilnya juga abal-abal. Kalau panselnya dibuat lebih baik, maka pasti hasilnya akan lebih baik. Biasanya terjadi begitu. Nah, dalam berbagai proses pansel yang kita perhatikan, setiap panselnya abal-abal, ya di ujungnya menjadi seperti ini. Paling tidak misalnya kalau kita berangkat dari kasus 2019, ya. Mantan anggota Pansel KPK, Natalia Subagio menyatakan, pemilihan anggota Pansel KPK akan menentukan langkah selanjutnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Kalau memang kita serius dalam niat untuk memberantas korupsi yang merupakan suatu tugas yang memang sesungguhnya amat sangat sulit, ya pemilihan anggota pansel ini menjadi semakin penting dan merupakan langkah pertama yang harus benar. Kalau langkah pertama ini tidak benar, dapat dipastikan langkah-langkah selanjutnya akan tidak benar pula. Sehingga menurut saya kalau pemilihan panselnya tidak benar, langkah-langkah selanjutnya akan menjadi sia-sia saja. Itu Kepemimpinan KPK periode 2019-2024 disorot setelah beberapa pimpinan KPK terjerat kasus etik hingga proses hukum. Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, mengundurkan diri karena diduga terkait kasus gratifikasi. Sementara Ketua KPK, Firly Bahuri, menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah tetapkan komposisi pansel KPK 5 dari pemerintah dan 4 dari unsur masyarakat. Mengapa komposisi pansel KPK kali ini beda dengan sebelumnya? Dan kalau kita lihat unsur pemerintah yang mendominasi. Kita akan bahas bersama tenaga ahli KSP Yusuf Gumilang dan aktivis anti korupsi dari Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Mas Yusuf, Mas Zainur. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska, Pak Yusuf. Selamat Pak malam. Zainur, selamat malam Mas Zainur. Saya ke Mas Yusuf dulu. Sebenarnya kalau dari komposisi, ini kenapa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Unsur pemerintah ini lebih banyak dibandingkan unsur masyarakat, Mas Yusuf? Ya, baik. Sebenarnya begini Mbak, di undang-undangnya kan jelas ya. Jadi memang harus ada perwakilan dari pemerintah dan juga dari unsur masyarakat sipil. Dan
sebenarnya pertimbangannya dalam konteks ini lebih kepada kita menjamin bahwa prosesnya bisa cepat berjalan, karena jujur saja Mbak, kan memang perubahan pimpinan KPK yang sekarang ini kan melampaui masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya Mbak ya. Kita tahu ada urgensi ke sana, dan jangan dipikir tim pemerintah ini tidak mendekati banyak teman-teman masyarakat sipil ya, teman-teman tokoh-tokoh masyarakat sipil dan lain, semuanya sudah dilakukan Mbak. Jadi mulai akhir Maret sampai April dan seterusnya. Cuman memang kan ada, dengan berbagai macam kondisi seperti ini, KPK yang sebelumnya seperti itu gitu ya, jadi pimpinan KPK seperti itu, jadi ada rekan-rekan juga yang mungkin menyatakan keengganannya gitu ya, untuk menjadi pansel pimpinan KPK gitu. Jadi memang semua kanal sudah kita coba untuk dilakukan, untuk diseleksi dan seterusnya untuk jadi calon pimpinan pansel. Tetapi kan ya kita tahu ada berbagai macam pertimbangan yang itu di luar kendali pemerintah gitu. Jadi intinya ini adalah untuk menjamin ini tepat waktu, pertama karena akhir bulan harus sudah naik ke Setnek dan Juni harus sudah mulai bekerja panselnya. Jadi memang tetapi dalam konteks ini adalah pemerintah bekerja serius untuk memastikan pansel ini dapat diterima oleh publik, itu yang pertama, integritasnya terjamin, dan juga kapasitasnya memang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi semua kanal sudah dicoba oleh pemerintah, dan memang ini adalah komposisi yang menurut kami ideal kayak gitu ya, untuk di waktu yang tersisa ini agar semuanya tetap ada on schedule. Demikian Mbak. Mas Yusuf, unsur pemerintah ini siapa lagi selain jaksa, polisi, apalagi yang mengisi? Ya, kalau berdasarkan latar belakang, bisa juga diisi oleh ASN ya, seperti kita tahu di yang pimpinan sebelumnya gitu kan, itu ada dari Bappenas gitu ya, dari Stranas Pencegahan Korupsi dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa dari ASN dan juga non ASN juga Mbak. Jadi tidak harus PNS semuanya, nggak gitu juga gitu ya. Jadi unsur pemerintah pusat ini juga bisa mewakili mungkin tokoh-tokoh yang memang punya kapasitas kayak gitu, pernah ada di pemerintah juga bisa, pernah jadi pejabat publik juga bisa kayak gitu. Tapi dia memang mewakili unsur pemerintah kayak gitu, dan memang kapasitasnya dan integritasnya sudah dilakukan filtering. Demikian Mbak. Oke, Mas Zainur, melihat komposisi ini yang berbeda dari tahun sebelumnya dengan pemerintah yang dominan, apakah bisa menjamin integritas dari pansel KPK ini dalam menentukan pimpinan KPK yang kita tahu kalau tahun ini ada banyak sekali problematikanya, mulai dari etik sampai hukum. Nah, ini kan salah satu jalan untuk menuju ke sana adalah pansel KPK-nya dulu. Gimana Mas Zainur? Ya, betul Mbak Friska. Untuk dapat menghasilkan calon pimpinan KPK yang berintegritas, berkualitas, profesional, maka panselnya itu juga harus yang berkualitas. Nah, tadi disampaikan pemerintah punya problem waktu. Menurut saya justru sebenarnya pemerintah itu punya waktu yang sangat panjang, karena periode kepemimpinan KPK saat ini, komisioner yang sedang menjabat itu diperpanjang 1 tahun oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi seharusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari mengantisipasi seleksi yang harus segera dilangsungkan. Nah, yang kedua, kalau didominasi unsur pemerintah, saya melihat adanya risiko besar mengenai independensi calon pimpinan KPK yang akan terpilih. Kenapa? Karena pimpinan KPK yang akan terpilih itu dipilih oleh orang-orang pemerintah. Sedangkan kita tahu tugas KPK salah satu yang utama adalah justru melakukan pengawasan terhadap pemerintah dari sisi penegakan hukum anti korupsi. Ya, KPK itu kan pasiennya ya justru adalah para birokrat, anggota DPR, polisi, jaksa dan seterusnya begitu ya. Sehingga seharusnya KPK sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat independen, proses seleksi pimpinannya itu seharusnya didominasi oleh unsur-unsur independen. Sehingga harusnya secara normatif unsur panitia seleksi didominasi oleh unsur masyarakat. Itu pun seharusnya unsur masyarakatnya pun adalah masyarakat yang punya track record berintegritas, tidak punya cacat etik di masa lalu,
tidak punya vested interest, kepentingan politik tertentu, partisan, yang itu bisa mengancam independensi KPK. Nah, kita tahu di beberapa periode seleksi sebelumnya, 2019 misalnya, Ya. itu unsur masyarakatnya, itu adalah mereka-mereka yang sayangnya bukan berkecimpung di bidang anti korupsi. Kita tahu ada banyak sekali aktivis anti korupsi atau akademisi yang concern, punya banyak riset di bidang anti korupsi tetapi tidak menjadi panitia seleksi. Nah, sedangkan sekarang di tahun 2024 sudah unsur masyarakatnya itu berkurang, kita juga belum mendengar apa sih yang dijanjikan oleh pemerintah saat ini kalau ingin memperbaiki KPK. Ingat, KPK perlu diperbaiki karena kondisinya sangat hancur lebur dan salah satu dampaknya adalah rendahnya indeks persepsi korupsi Indonesia Ya. yang terakhir angkanya itu sama dengan ketika Presiden Jokowi naik tahta, Mbak Friska. Oke. Jadi 2014 itu 34/100 IPK, sekarang 2023 terakhir angka pengukuran juga sama 34/100. Akhirnya memang KPK harus diperbaiki. Nah, cara untuk memperbaikinya yang pertama adalah dengan menyeleksi dengan proses seleksi yang baik, dengan cara tim seleksinya juga harus merupakan tim seleksi yang independen, yang berintegritas, tidak punya cacat etik, dan mereka bebas dari vested interest, kepentingan politik partisan, Mbak Ya. Friska. Nah ini, bagaimana menjamin independensinya, Mas Yusuf? Kalau sebagian besar unsurnya pemerintah, tentu pertanyaannya seperti tadi Mas Zainur bilang, independensinya seperti apa? Bagaimana menjamin bahwa pansel nanti independen, punya integritas, tidak akan ada cawe-cawe pemerintah dalam seleksi Capim ini? Terima kasih. Yang tadi disampaikan Bang Zainur sebenarnya ya betul. Itu juga jadi concern pemerintah. Makanya kami pun mendekati berbagai macam tokoh-tokoh ya yang kita anggap punya kapasitas, punya integritas gitu ya. Sejak lama kayak gitu, termasuk juga unsur masyarakat kayak gitu. Tapi itu tadi karena ada social burden mungkin ya, kita tidak tahu pertimbangannya seperti apa. Nah, akhirnya komposisinya demikian. Tapi untuk menjamin independensi, untuk menjamin kapasitas dan integritas, sebenarnya gini Mbak, kan nanti ini kan ditetapkan oleh Kepres ya. Nah, masyarakat sipil itu bisa dengan seluas mungkin ya memberikan masukan tentang siapa-siapa saja calon-calon ya yang dianggap layak, punya kapasitas dan integritas, mulai dari seleksinya nanti ya dibuka kepada publik kayak gitu ya, untuk memberikan masukan, ini bagus, ini red flag, ini tidak red flag, ini bagus, ini green light dan seterusnya kayak gitu. Dan kami di Istana Mbak Friska itu sudah menerima banyak sekali rekan-rekan dari civil society ya yang memberikan juga masukan, jangan sampai orangnya seperti ini, jangan sampai kriterianya seperti ini, bahkan ada yang sampai menyebut nama gitu. Jadi konteksnya adalah kita semua pahami bersama Mbak bahwa tidak ada keinginan pemerintah ya agar nanti KPK-nya bermasalah, nanti KPK-nya jadi lemah kayak gitu. Tidak sama sekali ada. Justru ini memang legacy pemerintah ke depan, bagaimana memastikan KPK ini punya trust lagi di di masyarakat, di publik kayak gitu ya. Trustnya kembali lagi setelah kasus yang kemarin. Anggaplah kemarin itu pelajaran ya. Kemarin waktu di pansel yang kemarin juga kan lebih banyak juga masyarakat sipilnya juga kayak gitu ya. Dalam konteks ini 7-2 tadi kan. Tetapi kan akhirnya ada calon-calon yang ternyata terbukti terakhirnya bermasalah kayak gitu. Jadi bagi kami sebenarnya independensi akan tetap terjaga dan kanal publik akan dibuka seluas-luasnya untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sipil, dari Bang Zainur, dari teman-teman Pukat, dari ICW mungkin, dari Transparansi Internasional, dan dari teman-teman yang lain. Jadi bagi kami sebenarnya gimana caranya kita mempercepat nih panselnya ini bisa segera terbentuk di akhir bulan ini insya Allah atau di awal bulan Juni dan mereka bisa langsung bekerja kayak gitu. Dan kami bisa pastikan bahwa nama-nama yang masuk ini sudah disaring Mbak. Dan kita memang sudah kita tapis dengan berbagai macam layer kayak gitu ya, dan kemungkinan besar akan diumumkan di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian Mbak Friska. Nah, Mas Zainur lihatnya bagaimana memanfaatkan kanal publik ini agar betul-betul dipakai, betul-betul juga dipertimbangkan untuk melihat mana calon yang green flag, mana yang red flag gitu. Gimana? Ya Mbak Friska, ya ini akan saya coba dulu nih kanal untuk pertama ini bisa saya sampaikan kepada Mas Yusuf di KSP gitu ya. Jadi mumpung
kepresnya belum dikeluarkan, kalau pemerintah memang bersikukuh untuk mendominasi panselnya dengan alasan sudah reach out teman-teman masyarakat sipil tetapi ada keengganan, mungkin saran saya adalah pemerintah gitu ya bisa menggunakan ASN-ASN yang memang bukan birokrat murni. Misalnya adalah mereka para peneliti di BRIN atau peneliti di kampus-kampus pemerintah yang negeri atau PTNBH gitu ya, yang tidak diragukan independensinya, kapasitasnya, integritasnya, keberaniannya. Ini juga sangat penting, Mbak Friska gitu ya. Dan itu untuk mewakili pemerintah. Saya tetap berpendapat bahwa kalau diisi oleh birokrat-birokrat senior, resiko untuk parsial, resiko untuk punya vested interest itu tetap tinggi. Kenapa? Karena sekali lagi gitu ya, tidak ada jaminan bahwa birokrat ini tidak punya masalah di masa lalunya terkait dengan aspek korupsi. Nah, ini kan semua orang ingin selamat gitu ya, dan semua orang ingin soft landing, apalagi juga ini di akhir masa pemerintahan, sehingga untuk menjamin independensi maka seharusnya dapat menggunakan ASN-ASN untuk mewakili unsur pemerintah yang bertugas misalnya di perguruan tinggi atau di BRIN. Yang kedua adalah soal kanal-kanal yang dibuka untuk menerima masukan publik. Sebenarnya publik selalu memberi data kepada pemerintah maupun kepada pansel yang sudah dibentuk. Termasuk di tahun 2019, publik juga memberi data, Mbak Friska, tentang catatan-catatan etik misalnya Firly Bahuri. Tetapi kan kemudian pansel juga tetap memilih gitu ya. Kenapa? Karena memang panselnya bukan didominasi oleh mereka-mereka yang berkecimpung di dunia anti korupsi. Benar tadi Pak Yusuf bilang di 2019 juga banyak kok masyarakat sipilnya, betul. Tetapi mereka bukan berkecimpung di bidang anti korupsi, tetapi di bidang pertahanan, keamanan, di bidang yang lain gitu ya. Jadi mereka memang tidak ada satupun di 2019 itu yang dari teman-teman masyarakat sipil yang berkecimpung di anti korupsi, Mbak Friska. Itu yang jadi catatan, semoga diserap baik oleh pemerintah agar nanti mulai dari panselnya independen, punya kapabilitas dan juga punya integritas. Terima kasih Mas Yusuf Gumilang, tenaga ahli KSP. Terima kasih juga Mas Zainur Rahman, aktivis anti korupsi dari Pukat UGM. Selamat malam. Berikutnya, saudara kami kembali dengan sorotan mahasiswa perguruan tinggi negeri di sejumlah daerah memprotes kenaikan uang kuliah tunggal. Lalu bagaimana kebijakan agar biaya kuliah menjadi lebih terjangkau? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama Liviana Charlisa. Sesaat lagi.